ada yang datang. Sudahlah lelah berdiri menanti-nanti bila ku. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Widya Historia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya Chris, salah satu admin dari channel Widya Historia, akan menceritakan kepada teman-teman semua mengenai salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya pada bulan September 1965, yaitu peristiwa G30S PKI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut. Pada tahun 1959, Soekarno telah mengganti masa demokrasi liberal atau parlementer jadi masa demokrasi terpimpin. Nah, Soekarno mengganti masa demokrasi liberal itu menjadi demokrasi terpimpin, teman-teman, itu dikarenakan pada masa demokrasi liberal atau parlementer itu Soekarno menganggapnya itu gagal, teman-teman. Kan itu kan pada masa itu menggunakan UDS atau UD sementara 1950, teman-teman. Nah, dikarenakan juga banyaknya partai-partai politik yang mementingkan dirinya sendiri gitu, dengan kepentingan negara, maka dari itu Soekarno mengubahnya menjadi di masa demokrasi terpimpin semenjak tahun 1959. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini, teman-teman, Indonesia itu menjadi lebih dekat dengan negara-negara berideologi komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kuba, dan Vietnam, dan lain-lainnya lagi, juga termasuk Korea Utara, teman-teman. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini juga lah Soekarno sempat menggagaskan ide Nasakom alias nasionalis, agama, dan komunis. Nah, dari 3 ide ini yang menjadi satu ini, masing-masing itu dipimpin oleh satu partai, teman-teman. Jadi nasionalis itu dipimpin oleh PNI atau Partai Nasionalis Indonesia, lalu agama dipimpin oleh Nahdlatul Ulama atau NU, dan komunis tentu saja dipimpin oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia, teman-teman. Nah, sekarang kita berlanjut
ke cerita awal mula bisa jadinya G30S PKI. Oke, kita lanjut. Pada bulan September 1965, teman-teman, Soekarno sempat dikabarkan sakit oleh warga negara Indonesia, sehingga tim dokter kepresidenan atau tim dokter yang ada di istana negara, teman-teman, itu memanggil dokter dari RRC alias Republik Rakyat Cina. Nah, para dokter RRC ini datang dan memeriksa keadaan Presiden Soekarno, teman-teman. Dan memang saat itu dikatakan bahwa Soekarno mengalami sakit yang sangat parah. Dan dia divonis oleh dokter RRC memiliki dua kemungkinan, teman-teman, yaitu lumpuh atau mati. Nah, dikarenakan terjadinya kekosongan kekuasaan pada saat itu, teman-teman, PKI yang dipimpin oleh DN Aidit atau Dipan Nusantara Aidit itu merencanakan untuk mengambil alih kekuasaan, yaitu mengubah ideologi negara dari yang awalnya Pancasila, teman-teman, menjadi negara komunis. Nah, tapi sebelum mereka melakukan hal itu, teman-teman, mereka merencanakan suatu gerakan, dan gerakan tersebut itu menargetkan para petinggi TNI Angkatan Darat, teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian mungkin bertanya ya, kenapa sih yang diincar sama PKI itu cuma Angkatan Darat, padahal kan ada Polri atau Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara. Tapi kenapa harus Angkatan Darat? Nah, jadi teman-teman, kenapa PKI itu hanya mengincar atau menargetkan Angkatan Darat, teman-teman? Karena Angkatan Darat itu selalu saja berusaha untuk mengganggu cita-cita atau tujuannya Partai Komunis Indonesia, teman-teman. Jadi mereka tuh kayak dari masa awal-awal kemerdekaan itu udah kayak musuh bebuyutan ya. Contohnya itu salah satunya itu pada masa PKI Madiun di tahun 48, teman-teman, atau 1948 pada tanggal 18 September. Nah, di tahun itu, teman-teman, masa PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Musa Munawar dan wakilnya yaitu Amir Syarifuddin. Kalian tahu siapa yang menumpasnya, siapa yang memimpin penumpasannya? Ya, dia adalah Jenderal Besar Sudirman alias Panglima TNI pada masa itu. Dan dia adalah anggota TNI Angkatan Darat, teman-teman. Nah, tidak hanya itu juga, pada saat Soekarno dan PKI dan juga para militer berunding, PKI sempat menyarankan pada Soekarno untuk membentuk angkatan kelima, teman-teman, yaitu di mana buruh tani itu dipersenjatai. Nah, jadi semuanya kayak kepolisian, nah itu Polri, terus Angkatan Laut, Angkatan Udara, Soekarno, mereka semua mengiyakan, setuju-setuju saja lah ibaratnya. Tapi untuk Angkatan Darat yang pada saat itu yang menolak itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, teman-teman. Jadi dia menolaknya itu karena biasa saja PKI bisa melakukan kudeta mendadak, dikarenakan buruh tani mereka dipersenjatai juga. Tambah juga bisa menjadi kesulitan dalam menghitung senjata gitulah ya. Saya tidak mengerti. Nah, dikarenakan hal tersebut, pada saat itu Letnan Jenderal Ahmad Yani ini yang menolak permintaan PKI tersebut itu, dia menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, teman-teman. Dia menolak mentah-mentah dan juga berdengar bersama para asistennya seperti D.I. Panjaitan dan juga Henry Haryono. Salah. Koreksi saja kalau saya salah, mohon maaf, saya agak lupa juga. Nah, jadi dikarenakan hal tersebut, PKI lebih sering mengincar Angkatan Darat, teman-teman, dibandingkan militer-militer yang lain. Nah, pada tanggal 27 September 1965, PKI sempat mengadakan rapat yang dipimpin oleh DN Aidit, lalu ada MH Lukman dan juga ada Nyoto. Nah, dari rapat tersebut, PKI akhirnya menentukan target mereka. Pada awalnya mereka menentukan ada 10 target, teman-teman. Dan saya agak lupa 10 targetnya itu, ada salah satunya yaitu DRS Muhammad Hatta, teman-teman. Nah, dari 10 target tersebut, DN Aidit memutuskan untuk menghilangkan 3 target sisanya.
Jadi yang menjadi target adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ya, gitu. Jadi itu untuk dari awal mula G30S, yaitu rencana-rencananya mereka. Nah, sekarang kita lanjut pada malam pergerakannya. Let's go. Pada malam 30 September 1965, Tetutul Arif, pemimpin pasukan penculikan, telah membagi para pasukan untuk menculik target masing-masing, yaitu Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo. Nah, sekarang kita mulai dari penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution dimulai dari para pasukan Cakrabirawa yang berangkat menuju ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, teman-teman. Namun, pada saat pasukan Cakrabirawa sudah tiba, mereka itu sebenarnya salah rumah, teman-teman. Mereka bukan di kediamannya Jenderal Abdul Haris Nasution, melainkan mereka berada di kediamannya rumah Dr. Johannes Leymena. Dan pada di rumah itu, mereka itu sempat menembak salah satu penjaganya, yaitu agen polisi tingkat 1 Karel Satsuit Tubun. Nah, setelah mereka mengetahui kalau mereka salah rumah, teman-teman, mereka langsung berpindah ke rumahnya Jenderal Nasution. Nah, untungnya Jenderal Nasution itu rumahnya dekat, teman-teman, dengan rumahnya Dr. J. Leymena. Karena rumah mereka berdua itu jaraknya dekat, jalan kaki juga bisa, dan sama-sama berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Nah, pada saat di rumah Nasution itu, pasukan Cakrabirawa itu sudah mengepung rumahnya Nasution dan sudah menahan para penjaganya dengan menyodongkan senjata kepada para penjaganya, sehingga para penjaga itu kayak nggak suruh buat apa-apa, teman-teman. Nah, akhirnya pasukan Cakrabirawa itu masuk perlahan ke rumahnya Jenderal Nasution melalui pintu depan. Di saat mereka masuk, ibu atau istri Nasution yang bernama Ibu Johanna Sunarti itu terbangun dari tidurnya, teman-teman. Dan dia sempat mengintip dari luar, dia mengintip dari pintu kamar dan melihat ada pasukan Cakrabirawa. Nasution pun juga terbangun, teman-teman, dan dia sedang bertanya, ada apa? Katanya istrinya itu Cakrabirawa. Nasution pun tidak percaya dengan kata istrinya awalnya, sampai akhirnya dia sendiri beranjak dari tempat tidurnya dan melihat atau mengintip dari pintu kamarnya. Dan di saat dia mengintip, teman-teman, tiba-tiba tembakan langsung dikeluarkan dari pasukan Cakrabirawa, teman-teman. Jadi Nasution tuh untungnya langsung sigap tiarap di bawah dan juga berusaha untuk melindungi anaknya, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, teman-teman. Nah, setelah kejadian itu, sang ibu mertuanya, alias ibu kandungnya Nasution itu, bersama dengan adiknya yang sudah beranjak dewasa, teman-teman, itu adiknya keluar dari kamar sebelah ke rumahnya, ke kamarnya Jenderal Nasution, teman-teman. Nah, di kamar Nasution ini tuh, teman-teman, adiknya Nasution ini disuruh untuk menggendong adik Irma Suryani. Dikarenakan dia tidak mengetahui kalau di depan kamarnya Nasution itu ada kejadian penembakan, dia langsung saja tuh buka aja pintunya kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Dibuka, ditembak. Tangannya kena, tapi pelurunya itu ada yang mengenai badannya adik Irma juga, teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, teman-teman, Ibu Johanna Sunarti ini menyuruh Jenderal Nasution ini untuk memanjat tembok kedutaan Irak, teman-teman, agar bisa kabur dari penculikan tersebut. Namun di saat itu juga Nasution itu sempat bimbang, teman-teman, dia mau melarikan diri atau enggak. Kenapa dia bisa bimbang, teman-teman? Karena anaknya sendiri itu, adik Irma itu terluka, teman-teman.
Dan Nasution kan juga nggak tega ya untuk meninggalkan anaknya yang terluka parah gitu habis tertembak. Namun sang istri sempat tetap meyakinkan Nasution untuk kabur saja karena untuk keselamatan nyawanya sendiri juga. Akhirnya Nasution pun memilih untuk melarikan diri, akan tapi saat dia mendarat jatuh teman-teman, itu kakinya sempat mengalami patah tulang. Nah, setelah pelarian Nasution teman-teman, ajudannya yang bernama Letu Pierre Tendean teman-teman itu terbangun dari tidurnya karena ada suara-suara tembakan. Dia akhirnya maju dari pinggiran rumahnya Nasution itu, dan dia ternyata sudah dikepung oleh tentara Cakrabirawa. Cakrabirawa di sana bertanya langsung, mana Nasution? Sang ajudan cuma menjawab, saya ajudan Nasution, teman-teman. Nah, di saat dia menjawab, saya sebagai ajudan Nasution, para Cakrabirawa itu seperti tidak percaya dengan omongannya dan menganggap dia itu adalah Jenderal Nasution. Karena, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan pada masa itu muka Letu Pierre Tendean ini mirip sekali dengan fotonya dari Jenderal Nasution, teman-teman. Sehingga para pasukan Cakrabirawa sendiri kayak menganggapnya lain Nasution ini gitu. Padahal aslinya bukan, teman-teman. Dan juga dikarenakan saat itu pasukan kayak Cakrabirawa ini jarang juga untuk bertemu dengan jenderal-jenderal gitu, teman-teman. Karena para jenderal sendiri itu jarang sekali datang ke Istana Merdeka atau Istana Negara lah ya. Sehingga perantaranya mereka itu cuma sebuah foto, teman-teman. Jadi gak bisa dipastikan gitu fotonya ini bener nggak ini Nasution atau bukan. Jadi mereka malamnya kalau mirip ya udah mereka tangkap gitu. Dan setelah penangkapan itu ada beberapa pasukan Cakrabirawa juga yang masuk ke dalam rumahnya dan di ruang meja makan, teman-teman. Nah, di ruang meja makan itu Ibu Johanna Sunarti itu mencoba menelpon bantuan, teman-teman. Akan tetapi pasukan Cakrabirawa itu datang dan berkata telepon sudah diputus. Sekarang mana Nasution? Ibu Johanna cuma menjawab, Pak Nasution dia ada di sini, dia di Bandung, sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Itu kata dari Ibu Johanna Sunarti. Nah, setelah percakapan itu, peluit dari luar itu berbunyi yang menandakan bahwa target sudah ditangkap. Dan juga mereka sebenarnya diberikan waktu kira-kira 10 menitan. Jadi waktu penculikan itu benar-benar terbatas, teman-teman. Nah, setelah kejadian itu, teman-teman, Pierre Tendean itu langsung diangkut ke dalam truk dan dibawa ke daerah desa Lubang Buaya. Sekarang kita berlanjut ke ceritanya Jenderal Ahmad Yani. Di waktu yang bersamaan, teman-teman, pasukan Cakrabirawa ini ada yang dibagi untuk menangkap Jenderal Ahmad Yani, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita berlanjut di ceritanya Jenderal Ahmad Yani. Para pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letu Mukijan ini masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani. Seperti yang di rumah Nasution tadi, mereka menodongkan senjata dari para penjaga rumahnya. Jadi penjaga rumah juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, mereka itu memasuki pintu samping, teman-teman. Jadi mereka ketok-ketok, dan juga di saat itu si pembantunya yaitu Mbok Milah itu lagi nyapu di situ, daerah situ, di daerah pintu samping. Dia mengatakan ternyata itu adalah pasukan Cakrabirawa, teman-teman. Jadi Cakrabirawa itu langsung masuk dan juga menodongkan senjata ke Mbok Milah, teman-teman. Dan dia juga bertanya kepada Mbok Milah, Bapak mana? Katanya Mbok Milah sedang tidur. Dan lalu sang anaknya Jenderal Ahmad Yani yang paling bungsu itu, cowok itu, yaitu Pak Edi itu masih kecil itu keluar, teman-teman, dari tidurnya, kebangun nyari istrinya Jenderal Ahmad Yani. Dan istrinya Jenderal Ahmad Yani itu ternyata lagi di Taman Suropati, teman-teman, untuk merayakan ulang tahunnya kalau tidak salah ingat. Nah, di
Di saat Pak Edi ini terbang teman-teman, dia itu langsung ke daerah pintu samping. Nah, di pintu samping itu dia melihat bahwa Mila sudah bersama dengan para pasukan Cakrawirawa. Dari saat itu Pak Edi itu dengan masih polos bertanya, "Ibu mana, Mbok?" Mbok Mila cuma menjawab, "Ibu ada di Taman Suropati." Langsung sang Cakrawirawa itu membalas, "Mana Bapak sayang?" Si Bapak Irawan Suraedi ini cuma bisa menjawab, "Bobo." Langsung sama salah satu pasukan anggota Cakrawirawa itu, Pak Edi ini langsung disuruh untuk membangunkan sang Jenderal Ahmad Yani. Pada akhirnya sang Jenderal Ahmad Yani ini dibangunkan teman-teman. Pak Edi itu membangunkan dengan sambil memegang kakinya Pak Yani. Dia bilang, "Pak, ada pasukan Cakrawirawa." Pak Yani terbangun dan cuma menjawab, "Onopo Cakrawirawa datang jam sakngene." Nah, akhirnya Pak Yani mendatangi pasukan Cakrawirawa dan bertanya, "Ada apa?" Cakrawirawa cuma bisa membalas, "Bapak diminta menghadap presiden." Sekarang juga. Pak Yani cuma bisa bertanya, "Sekarang." "Siap, Jenderal." Lalu akhirnya Pak Yani membalas kembali, "Kalau begitu, tunggulah, saya mandi dulu." Di saat Pak Yani berjalan menuju kamar mandi, para pasukan Cakrawirawa ini ngikut teman-teman dari belakang dan bilang, "Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal." Pak Yani membalas kembali, "Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian, tidak usah berpakaian." Langsung tuh Pak Yani itu ngamuk kan, ditampar salah satu pasukan Cakrawirawa itu, "Lancang kalian, tahu apa kalian?" Setelah Pak Yani berbalik dan banting pintu, langsung pemimpinnya itu berkata, "Giadi." Jadi ada satu anggota yang bernama Giadi itu disuruh menembak langsung ke arah Pak Yani. Jadi saat itu juga teman-teman, Pak Yani itu langsung ditembak mati oleh Serda Giadi. Jadi Giadi ini menembak hingga akhirnya Pak Yani jatuh di depan pintunya. Jujur kalau mendengar cerita itu agak sedih ya, itu rasanya gimana tuh. Soalnya pas itu juga anaknya Pak Yani yang ke-8 kalau nggak salah, Pak Untung itu terbangun juga karena suara tembakan. Dia melihat kondisi bapaknya sudah tergeletak jatuh, terus sudah menembuskan nafas terakhirnya gitu. Nah, Pak Untung ini langsung ke kamar kakak-kakaknya dan dia cuma bisa bilang bapak gitu. Soalnya Pak Yani sendiri sudah tewas ya teman-teman di tangannya Cakrawirawa pada masa itu. Pas itu langsung tuh Cakrawirawa suruh bereskan Pak Yani itu, jenazahnya dibereskan. Jadi jenazahnya Pak Yani itu langsung diseret ke truk dan itu jaraknya cukup jauh dari itu, sudah masuk pintu dan masuk rumah utamanya Pak Yani itu dari rumah utamanya terus diseret ke pintu samping, belum lagi diseret untuk sampai ke halaman depan. Itu cukup jauh teman-teman, itu benar-benar diseret, nggak seperti yang di film yaitu yang diseret tapi tangannya diangkat. Enggak, ini cuma kakinya doang yang diangkat. Jadi kayak udah kayak binatang gitu, diseret gitu. Ini benar-benar kayak gak ada manusiawinya teman-teman. Jadi begitu untuk jenazahnya Ahmad Yani, dan jenazahnya juga dibawa ke Desa Lubang Buaya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya Pak Suprapto. Sekarang kita lanjut di kejadiannya Mayor Jenderal Suprapto. Nah, untuk kejadiannya di Majen Suprapto ini singkat saja teman-teman. Jadi pada saat itu Pak Suprapto itu nggak bisa tidur teman-teman, karena kan dia habis operasi cabut gigi, sehingga dia tidak bisa tidur. Dia akhirnya meneruskan bekerja menggambar. Katanya dia tuh lagi menggambar, nah istrinya kan masih bangun, terus tanya, "Kok belum tidur Pak?" Katanya, "Gimana bisa tidur, sakit kok." Terus kan
Pas itu Pak Suprapto sendiri kan lagi menggambar. Sang istri bertanya, gambar apa itu Pak? Pak Suprapto cuma menjawab, rencana Museum Perjuangan di Jogja, alias kalau dikira-kira sekarang itu jadinya Monjali ya, Monumen Jogja Kembali. Nah, sang istri juga berkata, kok kayak kuburan toh? Nah, setelah kejadian itu ya sekitar ya paling beberapa jam lah ya, setengah jam atau 1 jaman lah ya, itu pasukan Cakabirawa datang ke rumahnya Pak Suprapto dan langsung bilang ke Pak Suprapto, Bapak diminta menghadap Presiden. Pak Suprapto langsung bilang, kalau gitu saya berpakaian lebih dahulu. Cakabirawanya langsung menjawab, tidak usah Jenderal. Jadi pas itu Pak Suprapto itu langsung dibawa ke truk dalam keadaan hidup menuju desa Lubang Bayan. Ya, untuk Pak Suprapto itu benar-benar ya singkat itu. Oke, kita lanjut ke kejadiannya S. Parman. Ini S. Parman sih. Sorry, maksudnya kejadiannya Jenderal MT Haryono. Sekarang kita berlanjut di ceritanya Mayor Jenderal MT Haryono. Di saat malam G13 itu, MT Haryono sedang tidur bersama istrinya, teman-teman. Nah, di saat itu Cakabirawa yang dipimpin oleh Serka Bungkus datang ngetuk-ngetuk pintu depannya. Mereka ngetuk-ngetuk, sang istri terbangun dan dibukakan pintunya. Sang istri bertanya, ada apa ini? Pagi-pagi segini udah datang. Katanya Serka Bungkusnya, Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sang istri cuma bertanya, sekarang. Sang Serka Bungkus menjawabnya, ya Bu, sekarang. Jadinya sang istri masuk kembali untuk membangunkan Pak MT Haryono. Singkat cerita, Pak MT Haryono dibangunkan dan Pak MT Haryono membalas, suruh saja mereka kembali jam 8. Akhirnya sang istri kembali keluar dan bilang pada mereka, kata Bapak nanti saja, kembali jam 8. Dan dibalasnya, gak bisa Bu, keadaan genting, harus sekarang. Hingga akhirnya ibu sang istrinya MT Haryono ini masuk kembali. Dan dengan keadaan pintu dibiarkan terbuka gitu, pasukan Cakabirawa ini otomatis langsung masuk ke dalam rumahnya MT Haryono. Dan di sana sang istri ini langsung melindungi semua anak-anaknya, sementara MT Haryono berhadapan dengan pasukan Cakabirawa itu sendirian, karena dia itu sudah kayak dijemput secara paksa, harus dipaksa gitu, kalau nggak keluar dia mati. Hingga akhirnya menjadi perlawanan sengit antara MT Haryono dan pasukan Cakabirawa, sehingga lampu-lampu di rumahnya MT Haryono itu dimatikan semua, teman-teman. Ini dalam keadaan gelap itu. Pada akhirnya sang Serka Bungkus itu menyuruh salah satu anggotanya itu bakar kertas agar ada penerangan sedikit, teman-teman. Nah, di saat salah satu anggota itu sudah bakar kertas dan dalam keadaan yang gelap juga, teman-teman, MT Haryono itu langsung sigap dengan salah satu penjaga di depannya itu. Dia langsung merebut kembali senjatanya. Nah, jika dia sudah berhasil merebut kembali senjatanya, ada pintu yang menuju pintu keluar itu nggak terkunci, teman-teman. Dia langsung otomatis pikirnya itu gini, kayaknya saya harus segera cepat-cepat nih untuk buka pintunya agar bisa kabur. Kalau enggak, saya akan mati tembak di sini. Nah, dikarenakan saat itu ruangannya itu gelap banget ya, sang Serka Bungkus itu sempat melihat bayangan putih cepat lari ke arah pintu. Jadi dikarenakan pada saat itu secara terang-terangan ya, MT Haryono itu memakai kaos dalam yang berwarna putih terang pada saat kejadian itu, sehingga sang Serka Bungkus itu langsung refleks menembak ke arah bayangan putih itu. Dan ternyata setelah ditembak dan didekati, ternyata itu adalah Mayor Jenderal Ngastito Darmo Haryono yang tertembak. Jadinya pada saat itu juga langsung jatuh
MT Haryono itu diseret ke truk dan dibawa ke desa Lubang juga. Dan di saat itu juga sang anak yang tertua itu melihat kejadian penembakan itu. Dan setelah diseret itu ternyata sang istrinya itu membersihkan noda darahnya dan berkata kepada anak namanya, jangan biarkan adik-adikmu mengetahui hal ini. Berat sih ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya Mayor Jenderal Siswondo Parman. Sekarang kita berlanjut di ceritanya Mayor Jenderal Siswondo Parman. Jadi pada malam G13 ini, sebelum Jenderal S. Parman tertidur, sang istrinya ini sempat membersihkan barang-barang yang ada di rumahnya. Dan dia saat itu bertanya, malam apa ini? Dijawabnya, malam Jumat. Jumat apa? Jumat Legi. Nah, sang istri bertanya kembali, emangnya ada apa? Kata Pak S. Parman, gak apa, lebih baik kita tidur. Nah, setelah tertidur, Pak S. Parman itu ada mendapat beberapa gangguan atau tanda-tanda ya. Jadi gangguannya itu berupa ada burung pipit itu berkicau di dalam rumahnya. Dan di saat itu dia agak terganggu, hingga dia terbangun dan keluar dari kamarnya dan melihat dia kayak istrinya juga terbangun dan keluar kamar. Dia bertanya, ada apa? Pak S. Parman cuma menjawab, saya sepertinya mendengar kicauan burung pipit. Akhirnya mereka kembali tidur lagi. Dan saat tidur itu yang kedua kalinya itu, Pak S. Parman mendapat mimpi ada tenda-tenda dan juga para pasukan di daerah desa Lubang Buaya itu. Tapi yang ini dia nggak terbangun, teman-teman. Nah, di saat itu juga pasukan Cakrabirawa ini datang ke rumahnya S. Parman. Dari saat itu juga S. Parman itu langsung membukakan pintu bersama dengan istrinya. Namun sebelum pintunya dibukain, dia selalu bertanya, siapa itu? Langsung dijawabnya, Cakra. Jadi dia langsung membuka. Dia bertanya, ada apa? Katanya, keadaan genting, Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Hingga akhirnya S. Parman izin dulu untuk berpakaian atau ganti baju. Ya kali lah, dia masa pakai baju tidur kan, itu menghadap presiden Soekarno kan ya nggak mungkin ya. Ya pasti dia pakai baju dinas lah ya, nggak mungkin pakai baju tidur. Nah, jadi dia itu kembali ke kamarnya untuk ganti pakaian. Namun Cakrabirawa ini menerobos masuk dan menjaga semua area rumahnya. Dan setelah Pak S. Parman ini selesai berpakaian, dia langsung keluar dan bingung dengan keadaan sekitarnya kok kayak dijaga ketat. Dia agak sedikit curiga tuh pada saat itu. Hingga akhirnya dia menyuruh istrinya, coba Bu, hubungi Pak Yani. Jadi istrinya itu diperintahkan S. Parman untuk menghubungi kediamannya Jenderal Ahmad Yani. Tapi ya pada saat itu juga, pada saat sang istri mau mengambil teleponnya itu langsung diputus sama sang Cakrabirawanya secara paksa gitu. Tapi juga ya Pak S. Parman sendiri juga pas itu nggak tahu kalau Ahmad Yani sendiri juga memang kejadian yang sama, bahkan sudah terbunuh di tempatnya sebelum tiba hidup-hidup. Nah, Pak S. Parman itu dia sempat ngamuk, loh kok teleponnya diputus? Dan dia juga sempat berpikiran, jangan-jangan saya ini sedang difitnah. Dan Cakrabirawa cuma menjawab, Bapak ditunggu nggak ada presiden jenderal. Pada akhirnya Pak S. Parman mau nggak mau terdesak ikut mereka masuk ke truk dan menuju ke desa Lubang Buaya juga. Jadi Pak S. Parman itu juga dibawa secara hidup-hidup. Sekarang kita lanjut ke ceritanya Brigadir Jenderal
DI Panjaitan. Sekarang kita berlanjut ke ceritanya Brigadir Jenderal Donald Isatus Panjaitan. Nah, sebelum kita membahas kejadiannya, fun fact sedikit aja. Kalau dari seluruh korban G13 ini ada 2 korban yang beragamanya Kristen, yaitu Etupia Tendean dan juga DI Panjaitan. Ya, itu doang sih fun fact-nya. Saya lanjut ke kejadiannya ya. Nah, untuk kejadian dari DI Panjaitan ini teman-teman, di saat itu Pak Cakabirawa ini sigap, jadi langsung lompati pagar rumahnya gitu, lompati teman-teman, hingga sang istri dari DI Panjaitan ini terbangun dan membangunkan DI Panjaitan yang sedang tidur. Pak, kayaknya ada rampok di luar, Pak. Langsung dari itu DI Panjaitan bangun. Hah? Langsung dia sigap bangun dari tempat tidurnya dan refleks mengambil senjata. Tapi saat itu juga teman-teman, sang jenderal itu agak terlambat. Karena Cakabirawa itu beberapa sudah masuk ke dalam rumahnya di lantai bawah. Dan sedikit info saja, rumah DI Panjaitan itu bertingkat ya, jadi ada lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk kamar Jenderal DI Panjaitan dan anak-anaknya itu berada di lantai 2. Nah, di lantai 1 itu ada kamar untuk pembantunya dan juga sepupu ponakan-ponakannya DI Panjaitan. Salah satunya bernama Victor. Nah, di saat Cakabirawa sudah masuk, itu Cakabirawa itu langsung menembak salah satu anggota keluarganya, ponakannya, ada si Victor itu. Si Victor tertembak dan berkata, "Tuan, jangan menyerah, Tuan." Itu artinya itu DI Panjaitan jangan turun. Ya, singkatnya itu ya, artinya ya. Kurang tahu lagi ya saya, itu dari filmnya itu. Jadinya ponakannya DI Panjaitan itu pada meninggal semua di tempat karena tertembak. Dan saya juga ada pembantu, salah satu pembantunya itu berusaha naik ke atas untuk memanggil sang jenderal. Namun pada saat pembantu itu ke atas, Pak Cakabirawa itu melihat pembantu itu ke atas dan langsung disuruh turun. Pada saat disuruh turun itu, pembantunya sudah di bawah, namun dia kayak diinterogasi secara paksa gitu. Dia nanya, "Mana Doromu?" Doro itu artinya tuan. "Mana tuanmu? Tuanmu mana? Segera!" Gitu. Sang pembantu ini menjawab, "Di kamar atas." Dan para pasukan yang menyadari akan hal itu langsung berteriak dan menyuruh Jenderal DI Panjaitan untuk segera turun. Hingga pada akhirnya DI Panjaitan segera berpakaian untuk turun dari kamar atas ke bawah. Sehingga itu adalah hal terakhir yang bisa terlihat, yaitu momen DI Panjaitan bersama keluarganya. Itu momen terakhir kalinya sang DI Panjaitan itu turun dengan gagah, posisi tegap dan berjalan tegak lurus. Jadi lurus gitu, udah kayak anggota Paskibra ya, nggak kayak Paskibra juga sih, jalan normal lah ya. Sang jenderal turun dan langsung dibawa menuju ke halaman depan rumahnya. Dan di halaman depan rumah tersebut, sang jenderal sempat izin kepada para pasukan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat menuju desa Lubang Buaya itu. Dia berdoa dan pasukan Cakabirawa itu kayak nggak peduli gitu teman-teman. Jadi dia kayak, "Ayo cepat jenderal, kita habis waktu." Karena kan sang DI Panjaitan masih berdoa, salah satu anggota yang di belakang DI Panjaitan itu refleks mau memukul DI Panjaitan menggunakan popor senjatanya. Tapi DI Panjaitan langsung dengan refleks mencoba menghalangi serangan itu. Namun di saat dia berhasil menghalangi serangan itu,
dia langsung ditembak oleh para pasukan Cakabirawa yang lainnya. Jadi Dewi Panjaitan itu meninggal di halaman depan rumahnya, dan di saat itu juga anak pertamanya Dewi Panjaitan yang bernama Catherine Panjaitan itu melihat langsung jadinya dari balkon rumahnya lantai 2. Saat dia melihat kejadian itu, sang putri langsung turun dari lantai 2 ke lantai 1 dan melihat jenazah atau tubuh ayahnya itu sudah nggak ada, namun jadi di sana itu cuma ada topinya dan juga darah bekas tembakannya tadi. Sang anak itu kayak itu darah-darahnya di lantai itu dia lap menggunakan tangannya dan dilap ke mukanya, dan itu menjadi salah satu scene di film G30 PKI yang sangat amat menyayat hati, termasuk saya sebagai penontonnya juga tersayat hatinya menggunakan scene itu. Sekarang kita lanjut ke target terakhir, yaitu Brigadir Jenderal Sutoyo Siswominarjo. Dan sekarang kita lanjut ke korban yang terakhir, yaitu Brigadir Jenderal Sutoyo Siswominarjo. Nah, untuk cerita tentang Sutoyo Siswominarjo ini nggak panjang-panjang banget ya, cepat banget. Jadi pada saat itu Cakabirawa langsung masuk dan membuat Sutoyo dan keluarganya terbangun. Hingga akhirnya Cakabirawa itu sempat menghancurkan barang perabotan yang ada di rumahnya Sutoyo ini. Dan Pak Cakabirawa berkata, waktu terbatas jenderal. Jadi Pak Sutoyo ini kayak didesak gitu loh, untuk segera ikut mereka ke desa Lubang Buaya. Walaupun Pak Sutoyo itu mengiranya menghadap Presiden Soekarno, padahal hasilnya tidak. Ya, dari semua cerita yang saya ceritakan tadi teman-teman, jadi semua Cakabirawa itu pasti beralasannya itu sama. Mereka beralasan diminta menghadap Presiden, walaupun tidak diceritakan secara lebih lanjut. Nah, Pak Sutoyo ini didesak dan pada akhirnya dia mau nggak mau ikuti tanpa berpakaian kembali. Dia ikut para pasukan penculik untuk menuju ke desa Lubang Buaya dengan ikut dibawa masuk ke dalam truk. Jadi itu semua untuk kejadian penculikannya para korban G30S dibawa ke desa Lubang Buaya. Sekarang kita akan berlanjut di kejadian rumah penyiksaan di desa Lubang Buayanya. Singkat cerita, setelah proses penculikan yang panjang ya, yang saya ceritakan tadi teman-teman, itu dari ketujuh target itu 4 tiba hidup-hidup dan 3 orang dalam keadaan sudah meninggal. Jadi semua dari 7 target itu dibawa ke desa Lubang Buaya, entah yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Untuk yang mati, mereka diseret ke rumah penyiksaan, tapi dibiarkan gitu aja. Sementara yang hidup itu disiksa. Bahkan mereka semua yang masih hidup itu sempat diberikan kertas kosong dan disuruh menandatangani. Kalau mereka menandatangani itu teman-teman, mengartikan bahwa mereka memang benar merencanakan kudeta kepada Soekarno, yaitu kudeta untuk melengsarkan Soekarno itu dan mengambil alih kepemimpinan pemerintah. Namun pada saat itu mereka menolak, terutama Jenderal S. Parman yang sangat menolak dengan keras. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka itu disiksa juga teman-teman. Ada yang kayak kena arit lah, terus ditusuk pisau lah dari punggungnya itu. Aduh, saya sendiri yang nonton filmnya itu benar-benar kayak waduh, pada saja kayak disensor gitu ya di TV itu, bahkan sampai di cut gitu adegan-adegannya itu. Jadi kayak benar-benar mukanya para jenderal itu udah berdarah-darah semua, bahkan mungkin bagian badannya, maksudnya tuh bagian badannya
itu sampai tersayat oleh apa tuh, Arit, iya Arit. Terus kayak Pak Suprapto itu di filmnya itu sempat dia dipukul secara keroyokan kayak ditinju gitu, dan juga Pak Suprapto itu sendiri sempat dikasih sayatan silet di bagian mukanya, dan ada pasukan Cakabila yang bilang bukan main wanginya minyak wangi jenderal, begitu harum hingga makan bau amis darah sendiri. Itu kata-katanya. Dan juga Pak Suprapto itu sempat dipukul menggunakan balok kayu yang termasuk harusnya cukup berat tuh, dipukul tuh harusnya sakit tuh. Tidak itu saja, Pak Sutoyo, Brigjen Sutoyo itu juga sempat mendapatkan hal yang serupa, yaitu dengan bagian punggungnya sini teman, itu ditusuk sama pisau, terus dia tuh kayak dipukul, ditendang, dan diinjak gitu bagian perutnya gitu. Lalu untuk penyiksaan yang dialami Pierre Tendean itu kayak diikat dalam sebuah tiang gitu, dia diikat, dan pada saat itu para pasukan Cakabila ini sempat menyadari, wah ini ternyata bukan Nasution ini. Lalu dia kayak diinterogasi besar-besaran, mana Nasution? Jawab cepat gitu. Jadi kayak dia nggak jawab, dia diem doang, dia langsung melakukan opor senjata itu kayak di, nih saya contohkan ya, ini saya ada senjata juga, itu kayak bisa ini kamera ini Tendean kayak di gini gitu, itu di tepat di mukanya itu sakit tuh. Nah, Pierre Tendean yang mengalami hal itu juga nggak sampai di situ doang teman-teman. Ada salah satu anggota pasukan yang merokok, itu potong rokoknya itu dikasih tempelkan ke tangannya, dan saat itu potong rokoknya itu masih menyala teman-teman. Itu kebayang lah ya seberapa panasnya itu panas banget, serasa kayak kalian kebakar lah ya itu. Nggak sampai situ doang, Jenderal S. Parman juga mengalami kejadian yang lebih parah. Dia sempat disayat menggunakan arit, dan juga beberapa kali, nggak cuma disayat doang, mungkin dipukul juga ya. Hingga pada akhirnya setelah interogasi yang cukup panjang dan penyiksaan yang dialami para pahlawan revolusi ini yang masih hidup, itu mereka langsung kayak diarak berkeliling desa Lubang Buaya itu. Di sana itu banyak banget para pemuda rakyat, BTI alias Buruh Tani Indonesia, Gerwani Gerakan Wanita Indonesia, dan Sukwan dan Sukwati itu banyak. Cakabila pun ada, anggota PKI yang lainnya pun ada. Jadi mereka kayak diarak gitu. Sementara untuk para revolusi yang sudah meninggal dari awal pas penculikan itu diseret keliling itu, jadi kayak diarak gitu loh teman. Itu kayak udah gak ada manusiawinya sama sekali itu kayak aduh serem banget nightmare ya. Nah, udah sampai di situ doang. Untuk yang para pasukan yang para pahlawan revolusi alias target jenderal TNI yang masih hidup tadi itu nggak sampai di situ doang teman-teman. Itu juga kayak Jenderal Sutoyo, Jenderal Suprapto, itu tuh mereka kayak ditembak di tempat di desa Lubang Buaya itu ditembak. Jadi Pak Sutoyo itu ditembak juga, dan Pak Suprapto itu ditembak sampai mentah kalau Pak Suprapto itu. Dan nggak cuma itu, banyak teriakan hingga beberapa dari mereka tuh diarak, didorong sampai terjatuh di bawah tanah. Nah, setelah penembakan dialami beberapa jenderal TNI Angkatan Darat itu, bersatu-satu itu mereka dimasukkan teman-teman ke dalam sebuah sumur yang sempit dengan diameter sekitar 75 cm kalau nggak salah, dan kedalamannya tuh 15 meter. Jadi mereka tuh dimasukin ke dalam sumur itu 7 orang itu, termasuk Siswondo Parman yang saya nggak ada ceritakan dia ditembak atau enggak. Dia nggak ditembak teman-teman, dimasukinnya secara hidup malahan.
Jadi dia tuh kayak masih agak hidup, setengah hidup lah ya ibaratnya, itu dimasukin ke dalam lubang buaya itu. Bukan lubang buaya sih, sumur mautnya sih itu kayak aduh. Jadi yang pertama dimasukin tuh yang pasti setahu saya tuh di Panjaitan tuh yang paling pertama dulu Ahmad Yani. Nah seterusnya tuh saya lupa itu Esparman tuh kayak keberapa gitu, pokoknya bukan yang mendekati atas lah, dia tuh kayak mendekati Ahmad Yani dan kawan-kawannya itu dia kayak agak di dalam, masih agak hidup, terus ditumpuk lagi sama jenazah yang lainnya. Hingga yang terakhir tuh yang ditembak itu adalah Tetu Pierre Tendean. Jadi saat itu dia sampai tarik-tarik dibawa-bawa, terus ada akhirnya pasukan PKI ini menembak Pierre Tendean hingga mati. Dia nggak mati juga, dia masih agak bertahan hidup, namun akhirnya dia diseret masuk ke dalam sumur maut. Dan di sumur maut itu mereka yang sudah diseret dan dimasukkan itu gak dibiarin gitu aja teman-teman, masih ditembak dari atas. Jadi dari atas itu ada pasukan itu nembak ke dalam sumur itu. Jadi mereka itu kayak ditembak bener-bener dipastikan kayak udah 100% mati. Itu kan kayak aduh, penyiksaannya aja sudah gimana gitu kan, itu masih ditembak lagi udah pastikan. Jadi kayak waduh sakit itu ya, karena sumurnya itu sempit lagi itu. Sehingga pada akhirnya setelah jenazah kedua di para pahlawan revolusi itu dimasukkan ke dalam sumur maut itu nggak cuma sampai situ doang, jenazah mereka itu ditumpuk juga dengan sampah-sampah, dedaunan lah, sudah kotak-kotak kayak amunisi ya mungkin dia, itu dimasukin juga, hingga pada akhirnya ditutupi oleh pohon pisang teman-teman. Iya, pohon pisang kan mungkin kepikiran kalian kan paling ya momen-momen horor lah ya, paling enggak ya paling pocong lah di bawah pohon pisang. Cuma yang ini enggak, ini pohon pisangnya buat jenazah pahlawan revolusi ya, kata agak serem ya. Ini aja juga agak merinding. Jangan soalnya ini jam 8:30 malam lah ya, jadi agak malam, agak merinding itu. Jadi begitulah kejadian penyiksaan yang dialami oleh para pahlawan revolusi di desa Lubang Buaya, hingga akhirnya mereka semua mati dan dibuang ke dalam sumur maut di desa Lubang Buaya itu. Nah, cukup sampai situ. Itu kejadian pas pengkhianatannya. Sekarang kita akan masuk ke kejadian penumpasannya. Ya, penumpasan alias gerakan ini tumpas tuntas sampai selesai ya. Ya, lanjut. Pada sore hari setelah kejadian G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 teman-teman, itu terjadi kegiatan penumpasan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal siapa lagi? Mayor Jenderal Soeharto sih. Ya, Mayor Jenderal Soeharto, Presiden RI kedua kita. Ya, nah, jadi Pak Harto itu dapat info dari RRI bahwa terjadi gerakan 30 September, yaitu di mana gerakan tersebut katanya ditujukan untuk melindungi Soekarno dari kudeta yang akan dilakukan oleh para Dewan Jenderal yang menjadi korban G30S PKI. Nah, dan Pak Harto ini juga mengajak kerjasama dengan beberapa anggota militer TNI Angkatan Darat yang lainnya, yaitu yang pertama ada Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang sekaligus juga dia kalau salah itu pemimpinnya RPKAD alias Resimen Para Komando Angkatan Darat. Nah, lalu untuk yang kedua dia mengajak kerjasama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, yaitu sang target G30 PKI yang berhasil lolos pada saat itu, pada saat malam kejadian ya.
Nah, para tokoh ini bekerja sama. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah menguasai kembali gedung RRI Pusat yang ada di Jakarta, alias Radio Republik Indonesia. Karena pada saat diberitakannya jadi G13 itu tuh RRI lagi diinvasi sama anggotanya PKI, teman-teman. Jadi ada Cakrawirawa, ada Pemuda Rakyat dan lain-lainnya itu di situ semua. Mereka mendeklarasikan hal tersebut agar rakyat atau PKI ini mendapat simpatisan atau dukungan dari rakyat, teman-teman, mengenai pergerakan tersebut. Nah, cuma setelah RRI kembali dikuasai, itu termasuk operasi yang cukup sukses kalau dibilang. Dan juga ya, mereka semua bisa mengetahui kejadian pas tanggal 3 Oktober kira-kira. Mereka semua, yaitu Pak Harto, Kolonel Sarwo Edi Wibowo, sama Jenderal Nasution itu bisa mengetahui jenazahnya 7 pahlawan revolusi atau 6 jenderal 1 perwira TNI Angkatan Darat itu jenazahnya di mana. Nah, menyebab mereka bisa mengetahui lokasi tersebut, ya ini yang jujur saya sendiri lupa cerita. Jadi mereka bisa mengetahui lokasi pembuangan jenazah para jenderal ini dari agen polisi tingkat 2, yaitu yang bernama Sukitman. Nah, sekarang saya bakal menceritakan sedikit mengenai polisi Sukitman ini. Kenapa dia bisa mengetahui jenazah korban G13 itu juga dibuang di mana gitu, ditahu dari mana. Nah, sini saya ceritakan ya. Jadi teman-teman, Sukitman ini mengetahui mengenai dibuangnya jenazah para jenderal itu karena kalian masih ingat nggak pas kejadiannya di rumahnya di Panjaitan yang cukup panjang itu, di mana para anggota Cakrawirawa itu nembak rumahnya. Nah, itulah membuat Sukitman datangi rumahnya di Panjaitan. Ya, begini ceritanya. Jadi pada masa itu teman-teman, itu Sukitman tuh lagi berpatroli ya sama satu temennya. Cuma pada saat dia patroli di suatu tempat, dia kayak kedengaran suara tembakan yang cukup keras, teman-teman. Nah, karena suara tembakan yang cukup keras itu, teman-teman, Sukitman akhirnya mengakhiri tempat jadinya penembakan tersebut. Dia mencari tahu asal usul suaranya. Nah, di saat dia mencari tahu asal usul suaranya, dia kira kalau itu ada perampokan senjata lah ya, kayak di Amerika itu paling. Dan ternyata enggak, itu ternyata terjadi tembak-tembakan di rumahnya DI Panjaitan oleh pasukan Cakrawirawa. Nah, Sukitman saat itu menghampiri lokasi tersebut, Cakrawirawa yang menjaga di luar itu langsung menyergap Sukitman dan seluruh senjatanya dilepaskan, atau lepaskan senjata lah ya, dilepaskan ya. Nah, Sukitman akhirnya melepaskan dan dibawa oleh pasukan Cakrawirawa juga untuk masuk ke dalam truk. Dan juga dia itu matanya diikat, jadi dia nggak bisa lihat apa-apa, dia cuma bisa mendengarkan suara-suara. Nah, di saat dia dibawa oleh truk ke desa Lubang Buaya itu, dia cuma mengingat-ingat jalan yang ditempuh atau yang dilewati itu. Nah, di saat dia sudah sampai di desa Lubang Buaya, dia dibawa turun, tapi dia dibiarkan gitu aja, teman. Dia penutup matanya masih dipasang, gak dilepas sama sekali. Cuma dia dibiarin aja karena anggota PKI ini menganggap bahwa Sukitman itu juga kayak rakyat biasa yang mendukung gerakan ini. Ternyata aslinya tidak, teman. Nah, jadi pada saat itu Sukitman mengetahui setelah ikat kepalanya itu dibuka, teman-teman. Jadi ikat kepalanya itu dibuka, dia mengetahui kejadian di saat para jenderal TNI Angkatan Darat ini jenazahnya dibuang ke dalam sumur maut itu. Sehingga pada akhirnya dia dibebaskan oleh anggota-anggota PKI, dan dia melaporkan jenazah tersebut kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo
Dan di saat itu juga sang panglima bukan sang panglima sih ya, pemimpin Kostrad itu, Komando Strategis Angkatan Darat, yaitu Pak Soeharto, Maijen Soeharto itu juga bisa mengetahui lokasi tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 itu, Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan pasukan RPKAD terjun ke daerah desa Lubang Buaya. Dan Sukitman juga bertugas di situ untuk menjadi kayak guide-nya lah, menunjuk jalannya, lalu tempatnya di mana jenazah para jenderal TNI Angkatan Darat tersebut dibuang. Pada awalnya Sukitman tuh kayak menceritakan semuanya itu. Jadi dia kayak bilang, oh ini ruang penyiksaannya. Terus dia, saya ingat tempat ini tempat di mana para TNI Angkatan Darat itu disiksa oleh anggota-anggota PKI. Hingga pada akhirnya mereka awalnya tuh sempat ingin kembali ke tempatnya karena tidak melakukan apa-apa di situ. Namun tiba-tiba salah satu anggotanya Kolonel Sarwo Edi itu menemukan tempat yang jagal, yaitu seperti tempat sumur tua yang sudah dipakai, tapi kok kayak barusan dipakai gitu, dan juga ditutupi oleh pohon pisang. Hingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan, dan akhirnya pohon pisang tersebut dicabut dan akhirnya dilakukan penggalian dan pencarian oleh anggota-anggota RPKAD, dan juga ada juga KKO katanya itu di situ. Mereka menelusuri lebih dalam lagi sumurnya yang sempit itu, dan akhirnya ditemukannya bau yang busuk banget karena sudah beberapa hari itu. Ditemukan tanggal 3 Oktober itu, ditemukan bau yang sangat busuk, bau banget intinya, dan juga ditemukan lutut orang gitu. Hingga pada akhirnya tanggal 4 Oktober, keesokan harinya itu, Mayor Jenderal Soeharto juga ikut turun ke lokasi tersebut di desa Lubang Buaya itu dan melihat penggalian atau lebih tepatnya pengangkatan para jenazah TNI Angkatan Darat yang dibuang di sumur maut itu. Dan di sini ada pidatonya Pak Harto pada saat pengangkatan jenazah para jenderal TNI Angkatan Darat. Dan sebelum kita menyaksikannya, sini saya bakal tunjukin foto-fotonya jenazah para TNI Angkatan Darat setelah diangkat. Ini dia fotonya. Dan inilah cuplikan pidato dari Jenderal Soeharto pada saat pengangkatan jenazah TNI Angkatan Darat atau para jenderal TNI Angkatan Darat yang dibuang di sumur maut. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya.
daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan dan Subwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini, saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Palako, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, dan turut serta mengangkat jenazah ini, hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini, yaitu video tentang pembahasan Gerakan 30 September 1965 jadi di Indonesia. Dan peristiwa ini termasuk peristiwa yang kelam sebenarnya teman-teman. Dan peristiwa ini diharapkan untuk tidak jadi lagi ya teman-teman. Jadi benar-benar ada pesan di, kalau sekarang itu tempatnya Desa Lubang Buaya itu menjadi tempat yang bernama Monumen Pancasila Sakti. Itu ada kayak patung-patung 7 jenderal TNI Angkatan Darat itu,
dan ada Garuda Pancasila di belakangnya. Itu di bawahnya itu dikasih pesan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini terulang kembali ya. Jadi benar-benar peristiwa kejam ini diharapkan untuk tidak terulang kembali teman-teman, karena peristiwa ini dianggap sangat tidak manusiawi dan kejam keganasannya. Semoga saja kedepannya Indonesia ini bisa aman tentram, tidak ada kejadian seperti ini terulang kembali ke depannya. Dan untuk video kali ini sekian sampai di sini. Dan untuk cerita mengenai penumpasannya Partai Komunis Indonesia nggak sampai di sini doang guys. Iya, masih ada part 2-nya. Itu akan ada di video mengenai Super Semar alias Surat Perintah 11 Maret 1966. Dan akan tayangnya, saya janjikan, saya usahakan tahun depan. Ya, pas tanggal 11 Maret. Ya, sebelum itu. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Berikut cerita yang bisa saya sampaikan mengenai kejadian kelam ini. Semoga saja terjadi kembali lagi ya. Terima kasih dan selamat menunggu video berikutnya ya, di bulan berikutnya ya, videonya berikutnya itu. Terima kasih dan see you on the next video. Dadah.